Oke. Setelah membahas perubahan bentuk kata kerja bentuk kamus, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu meisi ga dekimasu. Ya. Nah, di sini ya itu kita akan bahas dekimasu yang dari meisi, kemudian dekimasu yang dari doshi juga ya. Nah, untuk arti dekimasu di sini itu artinya bisa. Ya, jadi mungkin kalimatnya itu akan berhubungan dengan kita bisa apa? Bisa melakukan sesuatu ya. Kemampuan. Ya. Nah, untuk meisi di sini itu tidak sembarangan meisi bisa kita tempatkan ya. Biasanya meisi yang ditaruh di sini itu meisi kata kerja golongan 3 tanpa mas. Ya, kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau misalkan kita naruh meisi di sininya sembarangan, gitu misalkan tsukue ya atau meja, misalkan tsukue ga dekimasu, itu artinya akan jadi aneh ya. Masa bisa meja gitu? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ya meisi yang ditaruh di sini itu hati-hati ya, nggak sembarangan meisi. Salah satunya itu adalah kata kerja golongan 3 tanpa mas ya. Karena kalau kata kerja golongan 3 masnya belum dibubuhkan gitu, itu dia statusnya masih meisi. Contohnya apa? Benkyo, undo misalkan, soji ya. Soji ya, benkyo apa? Belajar, undo olahraga ya, soji bersih-bersih. Nah, kalau ditambahin mas dia baru akan menjadi doshi, tapi kalau hanya ininya saja dia itu masih meisi ya. Nah, misalkan kita masukkan ke rumus di sini, undo ga atau watashi wa undo ga dekimasu. Artinya jadi apa artinya? Jadi saya bisa olahraga ya. Nah, kemudian kata meisi yang seperti apa lagi yang bisa masuk ke dekimasu itu? Itu satu lagi adalah bahasa ya. Kosakata meisi bahasa, misalkan eigo bahasa Inggris atau furansugo bahasa Prancis, pokoknya yang nama negara ditambah go ya itu bisa ya. Nihongo, Kankokugo, Chungokugo gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Cina gitu ya. Doitsugo bahasa Jerman itu bisa masuk sini ya. Misalkan watashi wa doitsugo ga dekimasu. Artinya saya bisa bahasa Jerman ya. Nah, untuk yang meisi ga dekimasu kurang lebih seperti ini contoh kalimatnya ya. Jadi di sininya meisi undo, di sini meisinya apa? Doitsugo ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang bentuk doshinya ya, atau kata kerjanya. Kata kerjanya itu harus bentuk jishokei ya. Kita sudah belajar dulu jishokei tadi di awal ya, dan sekarang kita masukkan ke sini ya. Misalkan, nah untuk tambahannya di sini ditambah koto ya. Doshi jishokei koto ga dekimasu. Nah, ngomong-ngomong kenapa di sini harus disisipkan koto ya? Karena dekimasu di sini itu udah kata kerja ya. Kalau misalkan di sini kata kerja nggak pakai koto, dia akan menjadi doshi ga doshi, dan itu tidak bisa dalam bahasa Jepang ya. Doshi ga doshi itu nggak bisa, harus meisi ga doshi ya. Oleh karena itu di sini yang tadinya doshi itu kita tambahin koto supaya statusnya dia akan menjadi meisi ya. Ketika doshi ditambah koto
harus jishoke ya, doshi jishoke ditambah koto, jishoke ditambah koto, dia statusnya akan jadi meishi, sehingga dia akan masuk, bisa ditempatkan di sini ya. Misalkan gini contohnya, watashi wa saka, misalkan saka suru koto ga dekimasu ya, saka suru koto ga dekimasu. Nah, kalau misalkan pakai saka suru koto ga dekimasu, itu artinya akan menjadi saya bisa sepak bola, atau saya bisa bermain sepak bola. Tapi kalau kotonya itu kita hapus ya, dia artinya akan menjadi saya bisa sakasuru, artinya apa? Akan bermain sepak bola ya. Karena di sininya sakasuru itu akan gitu ya, akan bermain sepak bola. Makna suruhnya itu masih akan melekat. Nah, ketika kita tambahkan koto, di sini udah nggak akan jadi kegiatan lagi gitu. Di sininya hanya akan menjadi ya sepak bola saja gitu. Ya, ya mungkin ini untuk Jisusei yang lebih mementingkan kaiwa tidak begitu penting ya. Yang penting hafal aja rumusnya ya. Sakasuru koto ga dekimasu gitu. Tapi bagi yang ingin mempelajari bahasa Jepang lebih rinci lagi, ini perlu diketahui gitu ya, kenapa di sini harus ada koto gitu ya, kenapa nggak sakasuru ga dekimasu gitu. Nah, ini alasannya ya, begitu ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya, di sini ada sakasuru koto ga dekimasu. Apakah ini bisa kita rubah menjadi kalimat seperti yang di nomor 2 tadi ini, meishi ga dekimasu? Selama di sininya kita pakai meishi doshi golongan 3, itu hanya harus hapus ini aja, itu bisa ya. Menjadi watashi wa saka ga dekimasu, itu jadi pola kalimat yang nomor 2 gitu. Ya. Tapi kalau kita pakainya doshi golongan 1 atau 2 ya, itu udah nggak bisa lagi jadi yang bungkei nomor 2 ini ya. Misalkan watashi wa takusang gohan o taberu koto ga dekimasu, saya bisa makan banyak ya. Nah, kalau ini karena di sininya taberu ya, itu udah bisa dirubah ke sini ya, karena ini golongan 2. Hai.